Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah metode penelitian hukum ya, hari ini Ibu akan bahas sedikit tentang jurnal hukum. Nah, sebelum Ibu bahas pembahasan itu, ya jadi tadi ada di kuliah hukum perlindungan anak itu ada pertanyaan dari Suwardi ya terhadap kelompok 2. Jadi Ibu izin memberikan sedikit waktu untuk kelas sebelumnya untuk menjawab ya. Menjawab pertanyaan temannya tadi Suwardi terhadap Rahma mungkin ya. Rahma, mana monitor Rahma? Oke, Iya, Bu. silakan Rahma untuk menjawab pertanyaan dari Suwardi tadi. Jadi izin yang lain dulu ya, sebentar ya. Silakan Rahma. Rahma. Ya, silakan Ini menjawab. yang Rahma dapat pengaturan hukum pidana terhadap anak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui berbagai instrumen hukum yang terdiri dari ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan peraturan daerah provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Terus terkait akses peradilan terhadap pelaksanaan diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, maka sebagaimana kasus anak lainnya, anak penyandang disabilitas sebagai pelaku juga harusnya dapat dilakukan upaya diversi. Adapun tahapan proses diversi pun tidak jauh beda dengan yang dilewati oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum lainnya. Hanya saja perlu diperhatikan beberapa hal terkait hak-hak yang bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku apabila mereka melewati tahapan tersebut. Oke, Terus, udah Rahma. udah Bu, gitu aja. Ya, gimana Suwardi? Dapatnya kamu jawabannya? Udah Bu, Oh, udah lah ya. udah bagus Bu. Oke, Nanti baik makin ya. dipersulit nggak enak Bu. Widya mungkin mau menambahkan sedikit. Widya, mau menambahkan jawaban dari si Rahmat tadi? Tidak Bu. Oke, baik ya. Oke, Ibu anggap selesai ya untuk pertanyaan Suwardi dan jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi nanti kabari teman-temannya yang kelompok 3 dan 4 itu minggu depan ya. Jadi Sabtu depan kelompok 3 dan 4 maju, baru nanti minggu terakhir kita perkuliahan itu kelompok 5 ya. Jadi kita 2 kali pertemuan lagi nih. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 dan juga Suwardi. Baik, Ibu lanjut di ya oke. Mata kuliah metode penelitian hukum. Jadi kita juga ini hanya tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Minggu depan itu ini tanggal 11 ya kan. Minggu depan Sabtu tanggal 18. Oh, bertepatan pula tanggal 25 itu ya, hari Natal ya. Hari apanya ya? Berarti tanggal 18 kita buat untuk ini pertemuan terakhir di tanggal 8 aja ya. 8 Januari aja ya. Jadi tanggal 18 kita masih masuk, tanggal 25 itu libur, tanggal 1 juga kayaknya libur ya. Jadi kita masuk pertemuan terakhir tanggal 8, sekaligus juga persiapan untuk UAS ya kan, ujian akhir semester. Karena tanggal 11 itu kan udah mulai UAS tuh, ujian akhir semester. Jadi pertemuan terakhir kita itu di tanggal 8 Desember. Dari 18 Desember masih masuk dan libur, 25 tanggal 1 libur, dan tanggal 8 Desember kita kuliah terakhir ya. Baik, untuk metode penelitian hukum sendiri sebenarnya sudah banyak ya. Artinya sudah banyak materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi hanya tinggal sedikit-sedikit aja yang perlu kalian ketahui lagi untuk metode penelitian ini. Tentang jurnal, jadi jurnal hukum itu kan ada. Setelah kita melakukan penelitian, itu keluarannya atau hasil daripada penelitian itu namanya jurnal. Nah, jurnal hukum ini dia berbentuk simpel ya, artinya
misalnya penelitian kita contohkanlah skripsi ya, itu ada sekitar 90 sampai 100 halaman. Kalau dia jurnal ini hanya paling banyak itu 30, 25 halaman. Jadi dia kesimpulan dari penelitian kita itu gitu, kesimpulan dari skripsi kalian itu namanya jurnal. Nah, jurnal juga dia punya format ya. Jadi nanti kalau kalian sudah buat skripsi, kalian boleh buat lagi jurnalnya. Jurnal dari skripsi kalian tuh bisa dimasukkan ke jurnal-jurnal terakreditasi atau bisa ke jurnal kampus kita atau jurnal nasional, bahkan ada jurnal internasional yaitu Sinta-Sinta itu ya. Jadi jurnal ini bentuknya hanya 25 sampai 30 halaman. Kadang pun ada yang hanya 20 halaman ya. Jadi dia sedikit. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh jurnal itu di internet ya. Bagaimana contoh jurnal hukum perlindungan anak misalnya atau jurnal hukum pidana. Jadi bisa kalian lihat bentuknya itu, nanti tinggal browsing aja. Ibu hanya kasih tahu sedikit formatnya saja dan bentuk daripada jurnal itu dia pastinya ada abstrak ya kan. Ya judul lah, judul pertama ya, judul daripada jurnal tersebut. Kemudian ada abstraknya. Setelah ada abstrak, nah abstrak itu dia nggak banyak-banyak. Kalau dia jurnal tuh paling hanya beberapa baris, apakah 5 baris, 6 baris, ya kan. Nanti dia ada keywords, kata kunci di bawahnya. Nah, setelah itu nanti dia ada baru latar belakang. Latar belakang kalian juga kalau misalnya di skripsi mungkin sampai 5-10 halaman, ya kan. Kalau dia di jurnal paling latar belakang itu 2 halaman. Atau 2 halaman setengah atau 3 paling banyak, ya. Nah, setelah latar belakang nanti masuk pada tahapan rumusan ya, rumusan masalahnya apa, itu yang ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada tujuannya, tujuan penelitiannya itu apa, ya. Selanjutnya nanti baru masuk pada metodenya. Metode penelitian yang digunakan itu apa. Jadi sebenarnya ini kesimpulan daripada penelitian kita, contohnya skripsi gitu ya. Nanti dia ada metodenya, pakai metode apa. Ada dia pakai metode empiris kah, atau empiris normatif, atau dia hanya normatif murni, ya. Atau dia hanya empiris murni, ya kan. Kemudian juga nanti jelaskan metodenya itu pakai data kualitatif kah, kuantitatif kah, atau deskriptifnya apa, analitis kah, ya. Jadi itu metode yang akan dijelaskan setelah rumusan masalah dan tujuan. Nah, kemudian setelah itu baru nanti masuk tahapan pada pembahasan. Ya, isi pembahasannya itu jelaskanlah poin 1, 2, dan 3 tadi, menjawab rumusan masalah 1, menjawab rumusan masalah kedua, dan menjawab rumusan masalah ketiga. Nah, itu nggak banyak-banyak gitu kalau dia jurnal. Cukup satu rumusan masalah itu misalnya jawab hanya 2-3 halaman, ya, atau 4. Nah, nanti rumusan masalah keduanya juga misalnya 4, rumusan masalah ketiganya misalnya jawab 5 atau 6, ya. Jadi dia hanya maksimal 25 halaman. Setelah itu baru nanti di terakhirnya itu pasti adalah penutup ya, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dasarannya sama, dia seperti skripsi, dia harus 3, ya. 3 untuk judul, 3 untuk kesimpulan, dan 3 saran. Setelah kesimpulan dan saran, barulah dia masuk pada daftar pustaka. Daftar pustaka juga nggak banyak-banyak ya. Kalau misalnya skripsi dia minimal misalnya 25 buku atau sampai lagi 30 buku, 40. Kalau dia jurnal nggak terlalu banyak sih. Paling pakai 10 buku aja udah cukup ya. Begitu juga dengan undang-undang dan dengan arsip-arsip lainnya atau wawancara dengan siapa itu juga nggak banyak ya. Jadi perbedaannya itu saja. Dia lebih minim, lebih sederhana, tetapi tetap harus kalian ketahui dari hasil penelitian kalian tuh bisa dibuat jurnal gitu. Ya. Dari penelitian skripsi kalian itu bisa dibuat jurnal hukum. Ya. Jadi kalau nanti udah buat skripsi misalnya 80 halaman, itu bisa dipres menjadi hanya 20 sampai 25 halaman dan itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal kampus atau jurnal akreditasi nasional atau internasional. Itu juga merupakan karya tulis ilmiah. Nah, kalau kita seperti Ibu misalnya melakukan penelitian,
wajib itu buat jurnal gitu. Keluarannya itu wajib jurnal. Apakah jurnal nasional atau jurnal lokal misalnya ya, hanya Sumatera Utara saja, atau nasional ya, atau bisa juga jurnal internasional. Cuma kan memang mahalnya itu di biaya ya. Kalau kita memasukkan tulisan kita itu di jurnal nasional itu bayar ya, apakah berapa ratus ribu. Kalau dia jurnal internasional dia jutaan bayarnya. Nah, itu kegunaannya apa sih Bu? Kalau untuk kita akademisi seperti Ibu, yaitu untuk nilai kepangkatan Ibu, untuk nilai KUM namanya ya. Nilai KUM untuk kepangkatan dosen. Kalau untuk kalian misalnya perlu ya untuk tulisan-tulisan, apakah kalian nanti mau melanjak pada S2, S3 itu juga perlu menjadi syarat gitu ya. Jurnal-jurnal itu menjadi syarat untuk bisa S2 atau S3. Jadi memang latihlah ya seperti karya tulis juga itu ya, jurnal itu ya. Karya tulis ilmiah yang memang hasil daripada penelitian kita. Oke? Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang jurnal hukum, silakan. Untuk bentuk nanti bisa searching ya di browsing di internet bagaimana sampel daripada jurnal hukum. Jadi dia nggak banyak-banyak. Ya, namanya juga jurnal ya. Jurnal itu artinya hanya informasi yang diberikan memenuhi luaran daripada penelitian dan juga sedikit apa namanya pemberitahuan informasi ya untuk ide-ide penelitian ke depannya. Kalau memang penelitian itu ya memang hasil skripsi, hasil tesis, disertasi ya, itu memang yang lebih komplit. Tapi jurnal itu juga dibutuhkan untuk ide-ide, tambahan-tambahan pemikiran dan untuk diteruskan untuk ke penelitian selanjutnya. Oke? Itu mungkin ya untuk jurnal hukum ya. Jadi kalau kalian udah buat skripsi, itu bisa dibuat jurnalnya yang hanya 20 sampai 25 halaman. Jadi karya tulis kalian itu bisa dua, ya kan, satu skripsi, ya, dan satu juga jurnal, gitu ya. Seperti saya misalnya tesis itu satu tesis bisa dibuat 4 jurnal, gitu, ya. Bisa kita pecah atau enggak banyak 4, 3 lah, 3 jurnal itu bisa dibuat. Oke, silakan mungkin ada yang tanyakan untuk jurnal hukum. Ibu beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Izin Bu bertanya Bu, saya Ridho Septiawan Lubis. Ya, silakan Ridho. Bu, itu Bu, jurnal hukum tadi Bu, Ibu bilang itu diwajibkan memang harus 20 halaman atau nggak boleh kurang atau bagaimana tuh? Oh, boleh. Sebenarnya kebanyakan 20, 25 halaman. Kebanyakan ya. Kebanyakan biasanya tuh 20 sampai 30 halaman. Tapi kalau mau banyak misalnya buat 50 halaman ya tidak apa-apa juga. Cuma kan sayang bahannya gitu ya kan. Jadi 50 itu kan bisa kita pecah dari dua jurnal gitu. Makanya kalau gitu, Bu. iya peneliti-peneliti itu dia satu penelitian itu kadang dibuatnya 2 sampai 3 jurnal yang kita pecah. Jadi semakin banyak jurnal kita, semakin banyak nilai kita gitu. Kalau kami yang akademisi, dosen semakin banyak hukumnya ya. Poin untuk bisa naik ke pangkatan. Untuk bisa memenuhi syarat kepangkatan. Dan untuk profesor juga syaratnya itu ya, harus banyak jurnal. Kurang dari itu nggak boleh Bu? Ya boleh Kurang juga, dari 20, ada juga ya? yang buat hanya 10 halaman, ada juga yang buat hanya 15 gitu. Boleh. Cuma kan biasanya kan 20 minimal ya. Terkadang kan Kebanyakan segitu. kalau menurut saya kan terkadang kan kalau suatu informasi itu paling tidak kita simpulkan lah gitu kan. Jadi untuk mempersingkat gitu. Makanya tadi saya tanya kalau jurnal itu apakah bisa kurang dari 20? Ya nyatanya ya Ibu jawab boleh. Ya oke lah. Makasih Bu untuk infonya. Ya, oke. Ibu pernah lu buat jurnal di UMA, masukkan ke Fakultas Hukum UMA, itu hanya berapa ya? Hanya 13 halaman. Diterima gitu, nggak apa-apa. Ya Ibu kan juga ingin pecah-pecah lah, satu penelitian tuh bisa dipecah berapa jurnal gitu.
Ya kayak di UMA itu hanya 13 halaman, boleh diterima gitu. Tapi ya itu Ibu katakan tadi ada biayanya gitu. Apakah kayak di UMA tuh waktu itu Ibu bayar 250.000 kalau nggak salah untuk masukkan ke jurnal hukum mereka. Kalau di Pencabudi juga ada, itu bayar berapa ya? Ibu kurang tahu. Kalau Ibu karena Ibu dosen di situ ya gratis ya, karena Ibu dosen di Pancabudi. Tapi kalau kalian mahasiswa atau dosen lain ya bayar lah, entah 250, entah 300, ada naik, Ibu nggak tahu ya. Jadi itu untuk menambah apa ya, nilai kita lah sebagai akademisi seperti itu, atau menjadi karya tulis kita ya. Dan memang alangkah baiknya kalau kalian udah ada skripsi, buatkan aja ke jurnal, ya kan? Jadi kan nanti misalnya syarat untuk S2 atau S3 jurnal, ya udah ada gitu. Udah punya. Oke gitu Rido ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas info. Iya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan terkait dengan jurnal hukum. Untuk bentuk ya, karena Ibu malas mau share screen, adanya banyak yang jurnal Ibu ya kan. Cuma malas sekali Ibu mau buka-buka file-file itu lagi. Mencarinya, kalian tengok aja lah di internet ya kan, bagaimana bentuk jurnal hukum itu ya. Oke, ada mungkin yang ingin bertanya, silakan. Nah baik, karena metode penelitian ya, kita kan nggak ada tugas kelompok ya, sedangkan perlindungan anak udah Ibu buat ya, udah gitu mata kelas-kelas lain juga udah Ibu buat. Nah untuk metode penelitian hukum, Ibu ingin kalian buat jurnal hukum ya. Jadi buat satu jurnal hukum, minimal buat saja 10 halaman ya, untuk kalian tahap pemula 10 atau 15 halaman ya. Jadi buat jurnal hukum, nanti bahannya itu boleh dilihat-lihat di internet, tetapi tidak boleh sama ya. Artinya benar-benar kalian kerjakan sendirilah gitu. Ya bahan kan boleh caplok-caplok ya. Artinya misalnya tentang perlindungan anak, ada 5 jurnal perlindungan anak, itu boleh kalian ambil sedikit-sedikit dari 5 jurnal tersebut. Jadi ciptakan yang baru gitu. Jangan bulat-bulat copy paste dari internet gitu. Ini misalnya 5 jurnal, ambil satu, jadilah 10 sampai 15 halaman. Jadi tugas ya, karena tidak ada tugas kelompok, jadi buat lagi tugas pribadi ya. Itu buat jurnal tentang hukum, bebas mau judulnya apa. Nanti jurnalnya itu dikirim saja di WhatsApp group dengan file PDF ya. Ibu kasih waktu 1 minggu, jadi paling lama Sabtu depan itu sudah selesai. Oke? Itu tuh tugas metode penelitian ya, karena nggak ada tugas kelompok ya. Jadi Ibu harapkan kalian buat tugas tuh buat jurnal hukum dan dikumpul Sabtu depan ya. Paling lama ya jam kita kuliah inilah jam-jam setengah 4 ya. Atau jam 4 lah. Paling lama jam 4 sore Sabtu depan itu udah di WhatsApp grup dibuat. Jadi nilai tugas tetap harus ada gitu. Sebenarnya harus ada kuis lagi ya, cuma udahlah tugas aja ya. Oke, untuk metode penelitian hukum tugas kita buat jurnal hukum dikumpulkan di WhatsApp group, filenya PDF ya, file PDF dikumpulkan jam 4 sore Sabtu depan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada Ibu padakan dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di Sabtu depan ya. Sabtu depan Ibu akan bahas apa ya? Nantilah ya. Mungkin kita akan bahas sedikit lagi tentang IBIT, OBJIT, LOGJIT ya, beberapa format penulisan. Karena itu yang banyak mahasiswa tidak tahu gitu ya. Tentang bagaimana penulisan-penulisan daripada skripsi ya. Oke, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa Sabtu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lama Sabtu depan jam 4 sore. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.